Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alayhi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Allah menghimpun kita di dalam lapis-lapis keberkahan, berkah di dalam tempatnya, di rumahnya yang mulia, sehingga mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkah di dalam waktunya, karena ketika saya datang tadi masjid sudah penuh, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah sudah hadir. Mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, sehingga langkah kita ke tempat ini masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa menempuh jalan menuju ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Al-Imam An-Nawawi dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim mengatakan, perhatikan hadis ini. Yang memudahkan jalan ke surga itu bukan seberapa paham Anda terhadap apa yang disampaikan di majelis, seberapa banyak yang dihafal, seberapa banyak dikhasanai, dan kita belum bicara tentang seberapa banyak yang diamalkan, tetapi sekedar berjalan menuju majelis ilmu. Berjalannya, datangnya, hadirnya, ikhtiarnya, yang ditempuhnya, itu menjadi pemudah jalan ke surga. Dan Nabi SAW bersabda, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihim as-sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim sahih. Mudah-mudahan kita berhak atas curahan rahmat Allah dengan duduk seperti ini, berhak atas naungan malaikat-malaikat Allah dengan duduk seperti ini, berhak atas turunnya sakinah, ketentraman ke dalam hati dengan duduk seperti ini, dan berhak atas kebanggaan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan makhluk-makhluknya yang mulia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mukmin, muslim, salih, abid, yang qanit, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala inilah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka banyak yang telah diberi kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Cara memberitahunya berbeda-beda, keadaannya berbeda-beda. Misalnya, ada orang-orang yang meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka oleh Nabi disebutkan bahwa mereka lah ahli surga. Dan ini banyak sekali sahabat Nabi yang meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjadi saksi untuk mereka, menjaminkan untuk mereka surga. Misalnya Sayyidina Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Utsman bin Mad'un ini termasuk sabiqunal awwalun, orang yang awal, lagi mula-mula di dalam memasuki dinul Islam dan menjadi seorang ahli ibadah yang sangat tekun. Yang kisahnya sangat terkenal. Utsman bin Mad'un dilindungi oleh pamannya Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid, pamannya Abu Jahal.
Kemudian Utsman bin Mad'un merasa tidak nyaman ketika di Makkah karena teman-temannya disiksa, teman-temannya diperlakukan dengan begitu kejam oleh orang-orang Quraisy, sementara dia aman. Kenapa? Karena dilindungi oleh pamannya Al-Walid bin Mughirah, tokoh yang paling dihormati di Makkah. Maka dia mengatakan, "Ya Rabbi, betapa hinanya aku ini, kawan-kawanku di dalam iman disakiti, mendapatkan fitnah, disiksa, bahkan ada yang mati karena iman kepadamu, tetapi aku tentram, hidupku nyaman karena dilindungi oleh seorang yang ingkar kepadamu, yang mempersekutukanmu. Ya Rabbi, tidak boleh ini terjadi." Lalu dia menemui pamannya di depan Ka'bah, dia minta pamannya mengumumkan bahwa dia sudah tidak dilindungi. Kata pamannya, "Nak, hati-hati, kalau tidak kulindungi nanti banyak orang yang menginginkan untuk menyakitimu." "Tidak paman, memang demikian yang aku inginkan di dalam iman." Hari itu juga diumumkan bahwa perlindungannya sudah dilepaskan. Kemudian dia mendatangi majelis orang-orang Quraisy. Ada Lubaid, salah seorang penyair terkemuka, sedang bersyair. Kata dia, mengatakan, "Ala ma siwallahi fan," kata dia, "ingatlah sesungguhnya segala sesuatu selain Allah itu fana, pasti akan binasa." Kata Utsman bin Mad'un, "Sadaqta, benar itu." Kemudian Lubaid mengatakan, "Dan semua nikmat itu pasti akan sirna." Kata Utsman bin Mad'un, "Tidak, aku meyakini nikmat surga itu kekal." Lubaid itu kan penyair, itu kan rimanya sudah dia susun gitu, digangguin begitu marah. Kata dia, "Sejak kapan majelis kalian wahai orang-orang Quraisy diganggu orang bodoh yang tidak mengerti syair gitu." Kemudian Lubaid meminta orang-orang Quraisy itu membela dirinya, sehingga Utsman bin Mad'un ini dihajar rame-rame oleh orang-orang Quraisy sampai mata kirinya pecah, atau mata kanannya menurut satu riwayat. Salah satu di antara kedua matanya pecah dan berdarah. Maka pamannya mendatanginya dan kemudian mengatakan, "Keponakanku, apa aku katakan sepadamu? Kalau kamu melepaskan perlindunganku, maka bahaya bagimu. Kau lihat sendiri, matamu sampai begini. Andai kulindungi, mata itu tidak akan sampai terluka." Kata Utsman bin Mad'un, "Demi Allah wahai paman, sesungguhnya mata yang satu lagi cemburu kepada mata yang telah terluka, sebab dia telah terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala." Utsman bin Mad'un ini yang sangat tekun beribadah sampai pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diizinkan untuk sholat malam tanpa tidur, untuk berpuasa tanpa jeda, untuk kemudian tidak perlu berumah tangga agar fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi mencegahnya. Beliau mengatakan, bukan seperti itu kehambaan yang diridai Allah. Aku yang paling takwa di antara kalian, tetapi aku puasa, aku juga berbuka, aku salat, aku juga tidur, dan aku menikah karena nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka pada sunnah-sunnahku ini semuanya, maka dia tidak termasuk golonganku. Masya Allah. Jadi ada yang lupa kadang membicarakan bid'ah itu. Salah satu jenis bid'ah yang dibahas Al-Imam Asy-Syatibi itu adalah bid'ah iltizamiyah. Bid'ah iltizamiyah itu mewajibkan untuk dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan Rasulullah. Itu namanya bid'ah juga. Rasulullah itu tidur, terus dia tarkiyah, meninggalkan tidur, pokoknya sholat malam terus. Bid'ah itu. Kemudian apa lagi? Puasa. Rasulullah SAW itu ya kadang puasa, kadang tidak, tapi dia niatkan puasa terus gitu. Ini juga bid'ah iltizamiyah. Rasulullah itu sholat duhanya sesekali saja, tapi direktur sebuah perusahaan mewajibkan karyawannya sholat duha. Ini juga namanya bid'ah. Lawang sunnah kok hukumnya, kenapa jadi diwajibkan? Itu namanya bid'ah iltizamiyah. Ini juga bid'ah juga gitu. Rasulullah SAW mengucapkannya hanya sesekali, tetapi yang bersangkutan gak pernah tidak mengucapkan itu. Itu namanya bid'ah iltizamiyah. Contoh,
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dalam riwayat berapa kali Rasulullah mengatakan itu? Hanya beberapa kali. Tapi kok ini kalau ceramah itu terus gitu. Itu namanya bid'ah iltizamiyah juga. Jadi ini pembahasan ini penting juga untuk mengingatkan. Dikiranya bid'ah itu cuma yang kayak serem-serem, serius-serius juga. Ini ada hal tertentu yang kadang-kadang juga lepas dari pengamatan kita. Ini bid'ah juga kan. Apalagi kemudian ditambahi selalu. Hadisnya itu cuma muncul sekali, tetapi kemudian dibaca terus di setiap majelis. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ini hadis tentang bid'ah ini Rasulullah mengucapkannya sekali, tapi kalau setiap majelis kok diulang gitu ya, namanya bid'ah iltizamiyah. Sama gitu. Jadi perkara-perkara yang Rasulullah sesekali kita lakukan juga sesekali. Perkara-perkara yang Rasulullah cintai kita lakukan juga dengan penuh cinta, dengan penuh kecintaan sesuai bagaimana Nabi SAW mencontohkan. Ini yang diluruskan Nabi kepada Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Tapi betapa mulianya sifat abid pada diri Utsman bin Maz'un, sehingga ketika putri-putri Rasulullah SAW meninggal, Sayyidah Ruqayyah meninggal. Ketika Sayyidah Ruqayyah meninggal, beliau melepasnya dengan mengatakan, "Intaliqu, berangkatlah nak, berangkatlah untuk bergabung dengan para pendahulu kita yang mulia, Utsman bin Maz'un." Jadi bergabung ke surga itu disebut oleh Nabi SAW bergabung dengan pendahulu kita yang mulia, Utsman bin Maz'un. Ini contoh di mana ada sahabat radhiyallahu anhu yang sudah dijaminkan surga, gitu ya, ketika dia meninggal mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga nanti banyak sahabat yang gugur syahid, yang tentu saja adalah jaminan Rasulullah SAW tentang beliau adalah ahli surga. Hamzah bin Abdul Muthalib, sayyidus syuhada, penghulu para syuhada, maka dia adalah ahli surga. Ja'far bin Abi Thalib, gitu ya, At-Tayyar, yang memiliki sayap-sayap di dalam surga. Zaid bin Harithah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahash, banyak sekali sahabat-sahabat yang kemudian telah wafat. Dan kemudian Rasulullah SAW di saat kewafatan mereka, Rasulullah mengatakan ahli surga. Model kedua adalah diberikan janji surga, gitu ya, dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Barang siapa begini-begini, maka dia akan menjadi kawanku di surga. Barang siapa bisa memenuhi haknya ini, maka dia akan menjadi kawanku di surga. Sayyidina Abu Dujanah radhiyallahu anhu misalnya, di dalam perang Badar, Nabi SAW mengatakan siapa yang mau pegang pedang ini, pedangnya Nabi SAW. Tidak ada sahabat yang berani. Kenapa? Takut tidak bisa memenuhi haknya. Itu pedangnya Nabi. Tidak ada yang berani untuk mengambil pedang yang diulurkan oleh Nabi ini kepada para sahabat. Siapa yang bisa memenuhi hak pedang ini? Abu Dujanah maju. Apa haknya ya Rasulullah? Haknya adalah agar dia digunakan untuk membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah, untuk melawan musuh-musuh Allah. Abu Dujanah mengatakan siap ya Rasulullah. Diterima pedang itu. Waktu itu pakai jubah merah Sayyidina Abu Dujanah, ikat kepalanya dikencangkan begini dengan posisi perang yang begitu angkuh dan sombong. Kata Nabi SAW sampai mengatakan sambil tertawa, ini cara berdirinya, cara jalannya Abu Dujanah ini dibenci Allah kecuali dalam perang begini. Gaya banget itu. Ini cara jalan, cara berdiri yang semacam ini dibenci Allah kecuali dalam peperangan. Dan orang-orang kemudian mengatakan kalau Abu Dujanah sudah ikat kepalanya dengan ikatan seperti itu, dia sudah siap mati. Dia sudah siap untuk mati. Dan jubahnya merah berkibar-kibar, sangat menggentarkan bagi musuh. Surga. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain. Banyak sekali yang diberikan oleh Nabi SAW jaminan tentang surga. Oasa
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa tertentu seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, di antara umatku ada 70.000 orang yang akan memasuki surga Allah tanpa hisab. Tanpa hisab itu berarti Anda langsung dinilai gitu ya, bukan cuma wajar tanpa pengecualian gitu, WTP, enggak gitu ya. Langsung kemudian diberi cap orang mulia, wajib masuk surga tanpa hisab, tanpa diaudit, Pak. Semua manusia ini akan lewat audit, kecuali yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Audit ini berat, Pak. Dunia ini, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, betapa beratnya. Yang halal dihisab, yang haram diadab. Dihisab semuanya. Wa may yuhasab faqad yu'adzab, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa yang diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah, sebenarnya dia sudah merasakan siksa. Berat sekali dihisab itu. Maka Nabi SAW mengatakan orang itu kalau dihisab nanti di akhirat, Pak, dia akan berdiri di hadapan Allah, ditampakkan kemudian semua nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, ditampakkan kemudian semua amal perbuatan yang pernah dia lakukan di dunia. Tidak ada yang lepas, tidak ada yang terlewat. Kata Nabi SAW, kemudian manusia akan merasa malu. Kenapa malu? Ini nikmat Allah ternyata kebanyakan dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Karena malu, keluar keringatnya. Keringatnya keringat dingin. Orang itu kalau malu, malunya parah, keluar keringat dinginnya, Pak. Dan Nabi SAW memberi sifat pada saat dihisab itu, orang yang keluar keringat dinginnya karena rasa malu itu, ada yang tenggelam dalam keringat dinginnya, ada yang tenggelam sampai mata kaki, tenggelam sampai lutut, tenggelam sampai pinggang, tenggelam sampai pundak, di keringat dinginnya sendiri. Jadi kita ini semuanya tergantung acting kita di dunia. Kita ini bintang film, Pak. Juru kameranya namanya Raqib, Atid gitu ya. Itu kameranya nggak pernah kehabisan baterai. Itu kameranya nggak pernah kemudian penuh memorinya, kecuali memang sudah saatnya dihentikan. Ketika tugasnya diambil alih malaikat maut, minggir, rekamannya selesai, ganti saya sini gitu. Itu sudah selesai gitu. Semua rekamannya nanti akan diungkap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau acting kita di dunia ini banyak hal-hal yang baik membanggakan, insya Allah keringat dinginnya nggak banyak keluar. Tapi kalau actingnya banyak hal-hal yang nista, keji, banyak dosa, subhanallah, itu auditnya yang berat, hisabnya yang berat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengatakan di antara umatku ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa audit. Nah, Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan 70.000 itu maksudnya banyak sekali. Orang Arab dulu kalau menyebut angka 70.000 itu bukan 70.000 exactly, tetapi banyak sekali. Karena orang Arab dulu itu menyebut angka itu agak ruwet, Pak. Bahasa Arab dalam angka itu bentuknya kalimat, gitu kan? Bentuknya kalimat dan dimulai dari satuan terkecil. Kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia kalimat tapi pendek, gitu ya. Dan dimulai dari angka terbesar 1860 misalnya. Tapi 1860 dalam bahasa Arab apa? 60 situn dan 800 gitu ya, dan 1000. Jadi membilangnya dari belakang, membilangnya dari belakang. Kalau orang bahasa paling gampang untuk membilang angka itu Cina. Yi, san, si, satu angka satu suku kata, Pak. Itu buat mikir saja lebih cepat. Kita 1 ditambah 1 sama dengan 2, itu panjang ya. Otaknya kan juga mikirnya lama itu. Kenapa? Panjang. Tapi kalau yi 1, kalau 1 ditambah 2 yi san, itu berarti 3. Itu dan seterusnya. Itu lebih cepat gitu kan, kalimatnya lebih pendek. Jadi otaknya prosesnya lebih cepat gitu. Maka kalau orang Indonesia lebih-lebih orang Arab kok lebih pintar matematika daripada orang Cina, jempolnya 4, Pak. Kenapa? Bilangannya rumit gitu. Nah, 70.000 tadi maksudnya adalah banyak sekali. Seperti orang Jawa bilang, swidak rolas mas gitu.
Itu artinya kan banyak sekali gitu. Sewita arolas, mungkin maksudnya 60 kali 10 pangkat 12 gitu kan. Wah gitu kan. Apa salah satu syarat yang 70.000 orang yang dijamin masuk surga tanpa audit, tanpa hisab itu? Kata Nabi SAW, dia cirinya adalah tidak minta diruqyah. Ada yang bertanya, ini maksudnya tidak minta diruqyah bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Salah satu makna menurut Imam Nawawi, satu, memang tidak minta diruqyah dengan ruqyah jahiliyah, tidak minta dijampi-jampi, dimantra-mantra dengan kalimat jampi-jampi mantra-mantra dari sumber yang tidak jelas. Atau yang kedua, bahkan tidak minta diruqyah meskipun itu ruqyah syar'iyah. Kenapa tidak minta diruqyah ini menjadi syarat? Karena sejatinya seorang mukmin itu seharusnya meruqyah dirinya sendiri, tidak minta diruqyah orang. Kalau dia merasa ada gangguan syaitan pada dirinya, dia merasa ada gangguan yang tidak nyaman pada dirinya, dia merasa ada penyakit pada dirinya, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Berarti dia yang memperbaiki hubungannya dengan Allah. Dia berzikir kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, tidak perlu mengandalkan orang lain. Kesempurnaan tawakalnya adalah dia berzikir sendiri kepada Allah, menyembuhkan sendiri kepada Allah. Nah, itu ada sahabat namanya Ukasyah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya termasuk 70.000 itu. Kata Nabi SAW, kunta minhum ya Ukasyah, engkau wahai Ukasyah termasuk di antara mereka. Maka Ukasyah ini seorang yang dikabarkan masuk surga, bukan sembarang masuk surga, tapi masuk surga tanpa audit, tanpa hisab. Istimewa sekali. Anta kunta minhum ya Ukasyah, kamu termasuk di antara mereka. Dan ada sahabat lain yang kemudian berdiri mengatakan, ya Rasulullah, masukkan saya juga di antara mereka. Jawab Nabi SAW, qad sabaqaka Ukasyah, Ukasyah sudah mendahulimu. Ini kata para pensyarah hadis, luar biasanya Nabi SAW itu kalau bicara sejujur apapun tidak menyakiti orang. Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Itu sebenarnya kan kuotanya tadi katanya 70.000 atau bahkan lebih, kata Imam Nawawi. Apa salahnya memasukkan satu tambahan kuota gitu kan, yang adalah orang tadi. Tapi Nabi SAW ternyata menjawab, qad sabaqaka Ukasyah, Ukasyah sudah mendahulimu. Itu sebenarnya kata para pensyarah, kalau omongan kita sehari-hari bunyinya, maaf bro, ente nggak pantas. Tapi perhatikan Nabi SAW, akhlaknya begitu indah. Enggak kemudian mengatakan, maaf Anda tidak termasuk, maaf Anda belum beruntung. Enggak, coba lagi. Nabi SAW mengatakan, qad sabaqaka Ukasyah, mohon maaf, Ukasyah sudah mendahului. Ini diantara orang-orang yang dirindukan surga. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti baca sirah, ketemu cerita tentang orang yang dijamin surga oleh Nabi SAW, pelajari, tiru. Meskipun itu hanya sederhana. Ada orang masuk masjidnya saja belakangan, Pak, bukan yang paling awal datang. Nabi SAW sudah duduk nunggu iqamah bersama para sahabat, itu baru datang. Dan Nabi mengabarkan kepada para sahabat, akan masuk kepada kita seorang lelaki di antara penduduk surga. Itu masuk sudah jelang iqamah, Pak, wajahnya basah oleh wudhu, netes-netes dari janggutnya. Iqamah dia ikut sholat. Begitu selesai sholat, dicari sama sahabat-sahabat yang lain sudah pergi. Assalamualaikum, assalamualaikum, bar. Langsung pergi, Pak. Hari kedua Nabi bersabda yang sama, akan masuk kepada kita seorang lelaki di antara penduduk surga. Orang yang sama. Dan begitu salam selesai dicari juga sudah nggak ada. Yang lain zikir, tekun di masjid, ini enggak. Coro Yujo itu salam pret gitu. Assalamualaikum, bleber, langsung gitu. Hari ketiga Rasulullah mengatakan sama, gitu kan? Ternyata sampai Abdullah bin Amr bin Al-As akhirnya kemudian ikut-ikut salam pret, ngejar demi ngejar orang itu. Paman, tunggu, ikut boleh paman? Oh silakan nak, mau apa? Saya ada masalah sama bapak, boleh nginep tempat paman nggak? Oh boleh, silakan. Diminta ikut. Kemudian di rumahnya 3 hari 3 malam Abdullah bin Amr bin Al-As menjalankan misi mencari amal apa yang istimewa, yang khusus dari lelaki ini, dan tetap tidak ketemu. Nah ketemu,
Jadi sampai-sampai dia nyerah, mengatakan, paman, saya ngaku deh, saya bukan punya masalah sama bapak, tapi saya penasaran, paman disebut-sebut Rasulullah 3 kali sebagai ahli surga. Rahasianya apa? Enggak ada. Kamu sendiri lihat. Iya paman tuh aneh. Ibadah sholatnya juga minimalis gitu. Ya sholat itu adzan, berangkat ke masjid, ba'da salam, pulang gitu kan. Tidak ada kemudian ternyata dia tunggu-tunggu tahajud juga, enggak. Dia tunggu-tunggu kemudian puasa kok juga enggak. Dia tunggu-tunggu apakah sedekahnya besar kok juga enggak, gitu ya. Enggak ada amal istimewa yang kemudian sering dianggap istimewa oleh manusia. Tetapi ternyata apa yang dilakukan sangat besar, yaitu ketika dia radhiyallahu anhu kemudian mengatakan setiap menjelang tidur, aku melepaskan semua ghil, rasa tidak enak, hasad, dengki, dendam kepada siapapun. Ku maafkan semua orang yang menyakiti aku. Ku doakan untuk mereka supaya mendapat ampunannya Allah. Yang begini-begini mahal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini akan jadi pengantar rangkaian kajian tentang orang-orang yang dirindukan surga. Ya, nah, orang-orang yang dirindukan surga ini, kalau tadi kita sebut persatuan-persatuan, maka ada 10 yang secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan mereka sebagai ahli surga. Bahkan dikabarkan kepadanya, kepada yang bersangkutan, kamu tuh ahli surga loh bro, sejak mereka hidup. Dan wafatnya ternyata masih lama sesudah itu. Kira-kira umur 30 tahun sudah dikasih tahu kamu penduduk surga, meninggalnya baru umur 80 tahun. 50 tahun menanggung beban, ya Allah, lah saya itu katanya penduduk surga kok nggak segera diambil gitu. Itu kan hidup di dunia jadi terasa berat gitu. Lah yang sudah pasti akan menghuni gitu ya, gitu, sebuah mansion yang sangat megah mewah, tetapi harus nunggu masih agak lama dengan tinggal di dunia. Itu kan di penjara itu. Jadi kata Nabi SAW, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Itu mereka yang merasakan sudah dijamin surga, tapi masih harus di dunia nunggu kapan masuknya ini gitu ya. Subhanallah, Anda bisa bayangkan beratnya jadi mereka. Apalagi kalau kita mungkin diberi kabar gembira tentang surga, kemudian lumayan, berarti bebas gitu. Kita mau ngapain aja bebas. Kenapa? Itu orang-orang ini 10 ini sampai dikatakan kepada mereka tidak membahayakan dia apa yang dilakukannya setelah hari ini. Mau ngapain aja itu sudah tidak membahayakan di akhirat, dijamin gitu. Tidak membahayakan Utsman apa yang dilakukan sudah hari ini. Itu kan kalimatnya berat sekali gitu ya. Nah 10 asyrun mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin ke surga ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kok saya kemudian pengennya Bapak Ibu sekalian semuanya mengenalkan 10 orang ini sebagai basis karakter untuk anak-anak kita. Maksud saya begini Pak, sudah bukan zamannya lagi anak-anak kita itu mengidentifikasi dirinya dengan identitas-identitas seperti sanguinis, koleris, apa melankolis, apalagi pragmatis. Kok pragmatis barang gitu ya. Pragmatis, idealis gitu ya, dan macam-macam yang is itu. Ini sekarang saatnya anak-anak kita ini dikenalkan untuk mengidentifikasi karakternya itu dengan karakter para sahabat. Kenapa? Begini Pak, Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagi kalian. Tapi rata-rata umat Islam begitu membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mau meneladani beliau, langsung rasanya berat. Jaraknya itu, kerasanya itu jauh sekali antara pribadi sempurna Rasulullah SAW dengan kita dan kecenderungan-kecenderungan kita. Karena Nabi SAW itu multidimensi. Maka kemudian kita menemukan hadis-hadis yang menarik. Karena Nabi SAW bersabda, misalnya, pertama, iqtadu billadaini min ba'di, ikuti qudwah, teladan dari 2 orang sepeninggalku, Abi Bakrin wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang pakar pendidikan, Syekh Muhammad Rashid Al-Uwaid itu mengatakan,
Perhatikan, ternyata umatnya Muhammad SAW itu kalau dibagi dua garis besar, maka karakternya ada dua. Ada yang Bakar, ada yang mirip Umar. Tak. Kalau mau ngaku mirip Nabi, berapa? Kalau mau mengaku karakternya mirip Nabi, berat. Tapi mengaku mirip Abu Bakar atau mirip Umar, itu memang akan menjadi garis besar pembagian tentang umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kayak Abu Bakar, lembut tapi teguh. Ada yang kayak Umar, keras tapi welas asih. Kalau dibagi dua garis besar, maka umatnya Nabi itu ya ikut Abu Bakar apa ikut Umar? Yang merasa lembut, gampang tersentuh, dikit-dikit nangis gitu ya. Banyak-banyak baca tentang Abu Bakar. Perhatikan sirah Abu Bakar As-Siddiq. Yang merasa gampang kemerempeng kalau ada sedikit agama disinggung. Penista agama penuh. Nah, kalau omongannya begitu. Kalau kemudian kosakatanya begitu gitu ya, yang harus dipelajari adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, dua. Kalau dua ini kurang detail, maka Nabi memberi alternatif berikutnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Atas kalian berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk sesudahku. Kalau dibagi lebih detail, maka karakter Abu Bakar dan Umar itu bisa didetailkan. Yang Abu Bakar mirip Abu Bakar beneran atau lebih mirip Utsman. Yang mirip Umar beneran atau ada miripnya sama Ali radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar lembut teguh. Kalau Utsman ya lembut tapi pemalu, Pak. Sayyidina Utsman itu pemalunya luar biasa. Nah, orang kalau pemalu nggak hati-hati biasanya jadi antisosial, nggak bergaul kan. Jadi kalau Sayyidina Utsman pemalu tapi dermawan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kayak Sayyidina Umar, keras tegas juga. Tapi bedanya dengan Sayyidina Umar itu super serius. Sayyidina Ali ada bercanda-bercandaannya. Jadi kalau Anda galak tapi suka bercanda gitu. Pelajarinya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini 4. Kalau 4 ini belum cukup detail, maka kembangkan menjadi 10. Ashrun mubasysyaruna bil jannah. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu meriwayatkan ada 10 orang sahabat Nabi yang telah dikabarkan kepada mereka surga sejak mereka masih hidup di tengah-tengah kita. Siapa saja wahai Sa'id? Sa'id bin Zaid menghitung. 1. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 2. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 3. Utsman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. 5. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. 6. Talhah bin Ubaidillah. 7. Zubair bin Al-Awwam. 8. Abdurrahman bin Auf. 9. Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Sa'id bin Zaid berhenti agak lama. Kok baru 9? Kata murid-muridnya. Beliau mengatakan, maukah kalian ku beritahu yang ke-10? Kata mereka, tentu. Kata Sa'id bin Zaid, yang ke-10 Sa'id bin Zaid di surga. Masya Allah. Coba lihat Pak, tadi sudah 4, 6 yang berikutnya ini juga karakternya detail sekali, beda-beda satu sama lain. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, aminu hadhil ummah, kata Nabi SAW. Aminu hadhil ummah, Abu Ubaidah itu orang kepercayaannya umat ini. Anda bayangkan ketika Abu Ubaidah itu mengemban amanah jadi panglimanya Umar bin Khattab untuk membuka negeri Syam, itu penduduk negeri Syam mengatakan orang ini lebih utama dari semua muridnya Yesus. Itu yang ngomong orang Nasrani. Nasrani Ahlus Syam itu kalau lihat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, mereka mengatakan ini orang lebih mulia daripada murid-muridnya Yesus. Ini kan pujiannya luar biasa. Jadi sampai-sampai Abu Ubaidah itu satu saat pasukannya kecil, terdesak oleh legiun Romawi yang berkekuatan 200.000 orang. Maka kemudian Abu Ubaidah mengatakan, menurut panduan dari Allah dan Rasulnya, kami ini harus mundur dulu bergabung dengan
pasukan induk kami yang lebih besar, mohon maaf kami tidak bisa lagi menjaga kalian, melindungi kalian, kami pamit ya. Ditangisi Pak oleh penduduk negeri Syam yang masih beragama Nasrani itu. Abu Ubaidah dan pasukannya ditangisi. Tidak, demi Allah kami lebih suka bersama kalian daripada bersama pasukan Romawi yang seagama dengan kami. Jadi kalau ahli toleransi sampai dicintai oleh orang-orang Nasrani sebegini ini, belajar tentang Abu Ubaidah. Nggak mungkin kebablasan, jadi galak sama sesama saudara muslim, tapi lembutnya luar biasa sama yang kafir gitu. Abu Ubaidah itu dicintai orang kafir tanpa perlu menjilat orang kafir. Paham? Abu Ubaidah karena adilnya, karena lembutnya, karena kasih sayangnya, karena cintanya, indah sekali. Abu Ubaidah. Terus Zubair itu disebut hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang itu nyekeli tumbak atau nyekeli pedang nggak pernah lepas karena selalu ingin melindungi Rasulullah, itu namanya Zubair bin Al-Awwam. Yang lain tidur tetap ronda, jatahnya ronda, dia ronda. Jatahnya yang lain dia harusnya istirahat, tetap ronda. Yang begini ini namanya Zubair bin Al-Awwam. Jadi kalau betah melek suka ronda gitu. Lihat Abu Ubaidah, lihat Sayyidina Zubair gitu. Talha bin Ubaidillah, orang kalau betah sakit, betah nahan sakit Pak, demi cinta, itu ada orang itu yang naik betah melek nggak kuat, naik betah sakit luar biasa Pak. Kayak Sayyidina Talha, karakternya adalah kuat membela Rasulullah SAW dalam bentuk menahan semua derita. Bayangkan Nabi diserang dari berbagai arah, dia jadikan badannya sebagai tameng, 70 luka tumpah dari badannya. Itu 2 jari hilang Pak, tempurung lutut hilang 1. Sayyidina Talha itu dalam keadaan bersimbah darah gitu, itu darahnya sudah kayak mandi. Itu doanya apa? Ya Rabbi khudh bidami hadzal yaum hatta tarda. Ya Allah, ambil darahku hari ini sampai engkau ridha. Begitu Nabi SAW dibawa para sahabat hendak dicarikan perlindungan ke atas bukit Uhud itu, naik ke atas sebuah batu, dinaikkan oleh para sahabat itu, kepleset berulang kali Nabi, jatuh lagi, turun ke bawah. Talha itu badannya sudah bersimbah darah gitu Pak. Apa yang dilakukan? Dia ambrukkan badannya di bawah batu, kemudian dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bertumpulah pada badan saya, naiklah ke batu. Bayangkan, ketika sudah sampai di atas, Nabi menangis melihat Talha, bersabda, aujabat Talha, aujabat Talha. Talha wajib masuk surga. Talha wajib masuk surga. Masuk surga kok wajib? Masya Allah, saking indah luar biasa. Abdurrahman bin Auf, good boy Pak. Sejak kecil ya Allah, tekunnya belajar sama bapaknya yang pedagang kecil itu. Tekun sekali belajar sama bapaknya, khidmah sekali, bantuin macam-macam gitu ya. Begitu hijrah ke Madinah, jadi pengusaha besar Pak. Karena apa? Modalnya sejak kecil rajin belajar, bakti sama orang tua. Good boy Pak. Nanti temennya sepupuan yang ke-9 namanya Sa'ad bin Abi Waqqas Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas itu bad boy, sebaliknya. Kalau Abdurrahman bin Auf itu sinaune tenanan kenceng gitu ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu anak bangsawan Pak, tapi berandal. Maka dinyatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau ada orang tanya siapa yang pertama kali menumpahkan darah di jalan Allah, aku. Jadi dia sholat waktu di Makkah awal-awal risalah, sedang sholat digangguin sama orang Quraisy. Itu pas rukuk ngambil tulang rahang unta, samplokkan ke wajahnya orang yang gangguin. Wah, bocor, lari. Bad boy Pak. Tapi bad boy biasanya anak mama. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu bad boy. Tapi memang bad boy itu di mana-mana seringnya anak mama. Ibunya mogok makan Pak. Padahal dia sayang dan disayang sama ibunya. Pokoknya kamu tidak boleh ikut Muhammad. Kalau kamu ikut Muhammad, ibu mau mogok makan. Gitu. Itu sampai mogok makan 3 hari itu nungguin Pak, nggak pernah ninggalin ibunya. 3 hari 3 malam di sampingnya bujuin makan. Di hari ketiga dia kemudian mengatakan ketika ibunya sudah lemes tetap nolak makan, ibu, kalau ibu maksa saya meninggalkan Muhammad, demi Allah tidak bisa saya lakukan. Kalau ibu punya 100 nyawa, satu demi satu keluar dari jasad ibu, lalu saya dipaksa menyaksikan sakratul maut ibu datang bertubi-tubi, saya pasti sedih sekali.
tetapi saya tidak akan pernah meninggalkan keyakinan ini. Ayo Bu, makan. Nggak ada gunanya bujukin saya caranya begini. Akhirnya ibunya yang luluh. Masya Allah. Yang terakhir Pak, yang namanya yang dijamin masuk surga itu Sa'id bin Zaid itu, agar anak-anak kita ini tidak minder Pak, meskipun dia itu low profile, menengan, pendiam, kalau pengajian duduknya di pojok gitu. Coba Anda perhatikan kisahnya Sayyidina Sa'id bin Zaid. Kapan cerita Sa'id bin Zaid muncul? Satu, cerita tentang masuk Islamnya Sayyidina Umar. Di situ perannya sebagai apa? Figuran Pak, pelengkap penderita. Dalam cerita masuknya Sayyidina Umar, apa yang lakukan Sa'id bin Zaid? Dia sedang bersama istrinya di rumah. Istrinya namanya Fatimah binti Khattab, adiknya Sayyidina Umar bin Khattab, gitu ya. Lagi baca Quran, dibimbing oleh Khabbab ibn al-Arat. Umar datang, semuanya geger gitu ya. Khabbab ibn al-Arat, murabbinya saja, gurunya saja itu disuruh sembunyi di kolong ranjang Pak. Karena geger Umar datang gitu kan. Dibukakan pintu oleh adiknya, kemudian Umar menampar Fatimah binti Khattab, suaminya Sa'id bin Zaid tak mau membela, istrinya ditonjok gelangsar Pak. Pecah pipinya, berdarah sini. Ceritanya itu yang pertama muncul. Cerita kedua tentang Sa'id bin Zaid itu cerita kasus dia diakali tetangganya, tanahnya diambil, pagernya digeser, batas tanahnya digeser, kemudian naik ke pengadilan. Dia kemudian berdoa, ya Allah, kalau wanita ini, jadi yang ngakali batas tanahnya itu seorang wanita, ini mengambil hak yang bukan haknya, itu didoakan sehingga wanita ini kemudian nanti jatuh meninggal. Cerita ketiga, cerita dia menceritakan bahwa 10 orang dijamin ke surga, yang ke-10 dirinya. Coba bayangkan Pak. Dalam sirah cari ceritanya Sa'id bin Zaid di perang Badar ngapain? Nggak ketemu Pak. Cari ceritanya Sa'id bin Zaid di perang Uhud ngapain? Nggak ketemu. Di perang Khandaq ngapain? Nggak ketemu ceritanya. Nggak ada riwayatnya Pak. Saking low profile-nya. Maka ahli surga itu nggak harus yang terkenal Pak. Banyak yang terkenal bukan ahli surga Pak. Subhanallah. Jadi ini 10 ini Pak, 10 ini sahabat-sahabat Nabi SAW. Ini 10 orang ini insya Allah mudah-mudahan kita berseri, bisa kita bahas nanti, dimulai dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Untuk apa Pak? Biar kenal. Nanti kalau anak-anak kita ini kita kenalkan sejak awal, semula, kemudian dia langsung, aku tuh mirip Abu Bakar. Itu kalau sudah merasa mirip Pak, jenengan nanti nggak usah ngajarin, dia cari sendiri Pak tentang Abu Bakar. Cari buku tentang Abu Bakar, Google tentang Abu Bakar, apa-apa tentang Abu Bakar. Toh bahkan anak kita kemudian ketika diceritani tentang 10 ini, kemudian merasa aku tuh mirip Sa'id bin Zaid. Lah ngopo? Pendiam dan sebagainya. Dia akan cari tentang Sa'id bin Zaid, mempelajarinya, menjadi semangat sekali seperti dirinya. Ini harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian, mengenalkan anak-anak kita pada 10 ini yang sangat istimewa ini. Kalau nggak kuat 10, 4. Kalau nggak kuat 4, 2. Ini bintang gemintang yang memandu jalan kita di dalam agama Rasulullah SAW. Ini sebelum apa Pak? Sebelum anak-anak kita terlanjur mengatakan aku tuh mirip Ranger merah. Sebelum anak-anak kita mengatakan aku tuh mirip Wolverine. Sebelum anak-anak kita mengatakan aku itu mirip Nobita. Repot gitu. Upin Ipin. Ini tugas kita sebagai orang tua Pak. Jadi kenapa dulu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kurikulum kami untuk anak-anak kami cuma 2. 1 Quran, 2 cerita tentang kepahlawanan Rasulullah dan para sahabatnya. Itu yang kami ajarkan kepada anak-anak kami. 1 Quran, 2 cerita kepahlawanan Rasulullah dan para sahabatnya. Itu yang kami ajarkan kepada anak-anak kami. Quran jelas basic value nilainya Pak. Tetapi cerita kepahlawanan kenapa penting Pak? Identifikasi Pak. Sekali kalau sudah identifikasinya kena, aku tuh karakternya mirip Abu Bakar, aku tuh kayak Umar, aku tuh kayak Utsman, aku tuh kayak Ali, aku tuh kayak Talha, aku kayak Zubair, aku kayak Abu Ubaidah, aku kayak Sa'ad, aku kayak Abdurrahman bin Auf. Bakat suke kowe kayak Abdurrahman bin Auf. Misalnya gitu ya. Ini kalau sudah ketemu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa bagi seorang anak atau bahkan kita yang sudah juga
tua tapi tetap juga anak kan kita ini. Kemudian bagaimana kita menempuh hidup kita sesuai dengan arah on the track di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan mengira umatnya Nabi itu seragam. Kalau ikut sunnah itu pasti jenggotnya segini gitu ya. Terus kemudian penampilannya begini, kalau jalan ke masjid nggak pernah nengok gini gitu. Enggak, Pak. Umatnya Nabi itu warni-warni, titahi Gusti Allah warni-warni. Maka dengan itu kita belajar untuk menjadi pembela Islam dalam semua karakter kita. Sibghatullah wa man ahsan minallahi sibghah. Islam itu oleh Allah disifati sebagai sibghah. Sibghah ini kenapa, Pak? Celupan. Aslinya tetap aslinya. Abu Bakar ya tetap Abu Bakar, nggak boleh dipaksa jadi mirip Umar. Aslinya Umar ya tetap kayak Umar, nggak boleh dipaksa mirip Sayyidina Utsman. Beda masing-masingnya, tetapi semuanya memancarkan keindahan ketika dicelup dengan celupan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.